Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Wirian Channel. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Oke, jadi di sini kita akan membahas masalah kenapa kalau kita nanam tanaman di pot itu tidak berhasil. Ya, jadi kita harus lihat ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Nah, tumbuhan atau tanaman itu merupakan makhluk hidup, ya sama seperti misalnya kita memelihara hewan. Ya, jadi tumbuhan pun juga seperti itu. Jadi seperti makhluk hidup, dia harus diperhatikan. Nah, namun memperhatikan atau memberi perhatian kepada tumbuhan ini berbeda dengan hewan, ya. Kalau hewan, kalau kita punya kucing, kita boleh belai, kemudian kita sayang-sayang, kemudian kita panggil gitu ya. Nah, di tumbuhan ini tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena tumbuhan ini dia akan diam. Nah, jadi untuk memberikan perhatian tersebut, itu ada beberapa hal yang menjadi kunci tumbuhan itu berhasil atau tidaknya. Nah, oke, nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi perhatian ini itu dalam bentuk memberikan kebutuhan yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, kenapa misalnya kita sudah nanam tapi kok nggak ada hasilnya, atau malah tumbuhan itu kerdil, kurang tumbuh, kemudian atau tidak berbuah sama sekali ya. Jadi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi supaya teman-teman di sini pun jadi tahu. Yang pertama, kenapa misalnya kita tidak berhasil dalam menanam sesuatu di pot. Kita bahas sekarang untuk tumbuhan di pot ya, karena pot ini penting karena kalau di tanah biasa itu kan agak mudah ya nanamnya. Tapi kalau di pot ini agak mudah-mudah sulit seperti itu. Itu yang pertama adalah tanah yang kita gunakan itu kurang mengandung unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut, sehingga nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut itu tidak ada. Jadi jangan asal kita ketika kita menanam sesuatu ya. Nah, jadi kita dalam menanam atau media tanamnya itu tidak bisa menggunakan tanah asal-asalan seperti tanah berpasir atau tanah keras yang memang tidak ada nutrisinya, sehingga tumbuhan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dia sendiri. Nah, itu dia yang pertama ya, kesalahan dalam memilih tanah. Nah, yang kedua itu cahaya tidak mencukupi. Nah, jadi cahaya ini penting, bisa jelaskan ya. Jadi tumbuhan itu tumbuhan hijau terutama yang berklorofil itu ada namanya proses fotosintesa. Nah, proses fotosintesa itu membutuhkan CO2 yang ada di udara dengan menggunakan air dan melalui bantuan sinar matahari akan menghasilkan karbohidrat ya. Nah, jadi kalau tidak ada matahari maka proses fotosintesa itu akan sulit terjadi ya. Nah, penting dari proses fotosintesa ini karena akan menghasilkan karbohidrat ya. Karbohidrat ini dibutuhkan sebagai nutrisi tanaman tersebut. Nah, sama seperti kita misalnya membutuhkan makanan karbohidrat dalam bentuk nasi. Nah, jadi begitu juga tumbuhan. Nah, itu yang penting. Namun ada juga beberapa tumbuhan yang tidak membutuhkan matahari full ya, atau matahari secara langsung ya, seperti ada beberapa tanaman hias. Nah, tapi umumnya tumbuhan ini sangat memerlukan matahari untuk proses fotosintesa. Nah, kemudian yang ketiga penyebabnya kita gagal adalah pot yang kita pilih itu tidak sesuai ya. Misalnya kita mau memelihara tanaman cabai, kita gunakan pot yang kecil ya, atau misalnya potnya tidak dilubangi sehingga air tidak akan keluar ketika kita berlebihan memupuknya. Nah, jadi penting pemilihan pot ini ya. Nah, seperti ini contohnya ya, kita lihat ya, ini pas pot ideal ya. Kenapa? Karena ya seperti itu, kalau kita asal-asalan memilih pot mengakibatkan akarnya tidak berkembang secara sempurna ya, sehingga menyebabkan terjadinya tumbuhan tersebut menjadi kerdil
atau misalnya tidak tumbuh dengan sempurna. Nah, kemudian yang keempat apa? Kegagalan itu. Kita dalam memilih bibitnya itu bibit asal-asalan ya. Jadi kita yang penting ada bibit ya kita tanam, itu nggak seperti itu. Kita harus tahu dulu. Misalnya bibit itu ya lebih bagus kalau misalnya kita beli bibit yang ada dijual ya. Itu pun juga harus kita perhatikan kadaluarsanya, itu biasanya ada dibuat. Karena kalau seperti bibit itu ada kadaluarsanya. Kalau kita tanam di luar itu ya tidak akan tumbuh dengan sempurna. Nah, kemudian yang kelima apa penyebabnya? Kita malas memupuk. Nah, jadi kita malas memupuk tanaman tersebut sehingga tidak ada nutrisi tambahan. Jadi untuk tahap pertama ketika kita menanam, oke, kita menggunakan tanah yang subur. Nah, namun seiring dengan berkembangnya tumbuhan tersebut, dia akan menghabiskan nutrisi yang ada di tanah awal tadi, dan lama kelamaan akan habis. Nah, harus kita suplai dengan nutrisi dari luar ya, dalam bentuk pupuk tadi, itulah tambahannya. Karena kalau nggak kita tambahan, dia tidak akan ada nutrisi tambahannya. Nah, jadi itu perlu menjadi perhatian. Jangan kita asal setelah kita tanam ya udah kita biarkan seperti itu. Nah, itu berarti kita kurang perhatian. Nah, itu seperti itu. Jadi itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, tidak dilakukan penyiraman dengan teratur ya. Jadi maksud di sini teratur itu kalau cuaca panas mungkin kita siram 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian kalau cuacanya mendung atau hujan mungkin 1 hari sekali. Dan kita menyiramnya tidak boleh berlebihan ya. Kenapa? Karena kalau berlebihan menyebabkan tanahnya menjadi basah, dan kalau tanah basah itu menyebabkan tanahnya menjadi asam, dan kalau tanahnya asam maka akarnya tidak akan berkembang dan lama-lama menyebabkan tumbuhan tersebut mati ya. Jadi itu penting ya. Jadi penyiraman yang teratur ini penting ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi tanahnya. Kalau memang tanahnya memang harus disiram ya kita siram pagi dan sore. Kalau memang masih basah ya nggak perlu kita siram. Dan yang terakhir yang 7 itu adalah dalam pemilihan pupuk. Jadi penting ini kita jangan asal memilih pupuk, terutama untuk pupuk kimia ya. Kalau pengalaman saya menggunakan pupuk kimia kalau tidak sesuai dosisnya itu menyebabkan tanaman tersebut akan layu. Kenapa? Karena umumnya kalau pupuk kimia ini kalau kita gunakan terlalu banyak atau overdosis menyebabkan tanah tersebut akan menjadi asam ya. Jadi kalau sudah asam udah pasti tanaman itu akan mati. Nah, memang lebih aman kalau kita menggunakan pupuk organik. Kenapa? Karena pupuk organik ini sifatnya tidak ada namanya overdosis ya. Jadi kita gunakan banyak pun juga nggak apa-apa. Kalau kita gunakan sedikit malah kurang produksinya ya. Tapi kalau kita gunakan berlebihan juga tidak akan berpengaruh banyak, cuman kita rugi ya. Jadi kita pun harus perhatikan untuk biaya juga. Nah, jadi lebih aman sih menggunakan pupuk organik. Sekarang ini banyak ya dijual pupuk organik, yaitu dalam bentuk padatan atau cairan. Yang penting kita juga harus memperhatikan cara penggunaan dari pupuk tersebut. Nah, jadi nggak salah kalau kita sering-sering membaca atau melihat video ya seperti video saya ini ya, juga ya itu bisa membantu teman-teman untuk bisa menghasilkan tanaman tersebut bisa berproduksi ya. Jadi pada dasarnya tanaman ini ya karena dia makhluk hidup, kalau kita pelihara, kita perhatikan dan kita penuhi kebutuhannya dengan baik ya akan menghasilkan. Nah, tapi kalau misalnya kita asal-asalan kita biarkan seperti itu ya dia tidak akan menghasilkan. Nah, itulah makanya saya bilang pentingnya untuk memelihara atau memperhatikan kebutuhan dari tanaman tersebut ya. Jadi kuncinya dari keberhasilan itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari tanaman tersebut ya. Nah, sama seperti juga manusia ya, perlu kebutuhan ya, kemudian untuk hidup, kemudian juga hewan. Nah, sama seperti tumbuhan, hanya bedanya kalau tumbuhan ini ketika dia lapar atau ketika dia sakit atau ketika dia kurang sesuatu ya dia tidak akan meminta, dia diam aja, dia hanya akan menunjukkan misalnya dalam bentuk daunnya rontok, daunnya kuning, daunnya kering, atau tanaman itu mati. Nah, seperti itu. Jadi kita boleh dibilang menanam ini sulit mudah ya. Tapi kalau kita sudah memahami semuanya,
insya Allah itu akan berhasil ya, dan ini sudah saya buktikan terhadap tanaman saya. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, dan kita akan melihat video-video saya selanjutnya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bisa berhasil dalam menanam tanaman tripod ya. Sampai di sini, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.